Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ain Pratami Akonyo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi induksi matematika dan program linier. Untuk induksi matematika atau induksi matematis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada induksi matematis dan induksi matematis kuat, di mana untuk induksi matematis itu membahas tentang penggunaan prinsip induksi matematis dan prinsip induksi matematis. Yang kedua itu induksi matematis kuat, membahas tentang penggunaan prinsip induksi matematis kuat dan prinsip induksi matematis kuat. Prinsip induksi matematis, misalkan Pn adalah suatu pernyataan di mana kebenarannya ditentukan oleh nilai n jika Pn memenuhi dua sifat berikut. Itu Pn benar untuk n sama dengan 1, dan untuk setiap bilangan asli k, jika Pk bernilai benar, maka P dalam kurung K tambah 1 juga bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Maka Pn bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Prinsip induksi matematis yang diperluas itu misalkan Pn adalah suatu pernyataan di mana kebenarannya ditentukan oleh nilai n jika Pn memenuhi dan sifat berikut. Itu Pn bernilai benar untuk n sama dengan m untuk setiap bilangan asli k lebih dari sama dengan m. Jika Pk bernilai benar, maka P dalam kurung K tambah 1 juga bernilai benar. Maka Pn bernilai benar untuk semua bilangan asli yang lebih atau sama dengan m. Induksi kuat, yang pertama adalah langkah-langkah suatu bukti dengan menggunakan prinsip induksi matematis kuat bahwa suatu pernyataan Pn benar untuk setiap bilangan asli n adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuktikan bahwa P1 benar. Membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli K, jika P1, P2 sampai dengan Pk itu benar, maka P dalam kurung K tambah 1 juga benar. Menyimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Langkah-langkah suatu bukti dengan menggunakan prinsip induksi matematis kuat yang diperluas bahwa suatu pernyataan Pn benar untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan m adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuktikan bahwa Pn benar, membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n lebih dari sama dengan m apabila Pm, kemudian P dalam kurung m tambah 1, kemudian Pk benar, maka P dalam kurung K tambah 1 juga benar. Menyimpulkan bahwa Pn benar untuk setiap bilangan asli n. Induksi matematis kuat digunakan apabila dalam langkah pembuktian pernyataan P dalam kurung K tambah 1 benar, tidak hanya memerlukan kebenaran Pk, tetapi juga kebenaran Pn untuk n sebelum K. Sedangkan induksi matematis digunakan apabila dalam langkah pembuktian pernyataan Pk tambah 1 benar hanya memerlukan kebenaran Pk. Ini yang pertama ada contoh untuk 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 2 tambah 3n. Itu langkah pertama, yaitu menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan 1. Ini nilai n-nya diganti dengan 1, sehingga 2n tambah 2 sama dengan n pangkat 2 tambah 3n menjadi 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1. Sehingga 2 kali 1 tambah 2 itu 4, 1 pangkat 2 tambah 3 kali 1 itu 4. Untuk ruas kanan dan ruas kiri sama, sehingga n sama dengan 1 itu benar. Untuk yang kedua, asumsikan Pn benar untuk n sama dengan K. Maka n sama dengan K, itu n-nya kita ganti dengan K, sehingga 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 2K tambah 2 sama dengan K pangkat 2 tambah 3K. Nah, yang ketiga itu menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K tambah 1. Untuk n sama dengan K tambah 1 itu ada 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 tambah 2 K-nya ini diganti dengan K tambah 1, sehingga 2 dalam kurung K tambah 1 tambah 2 itu sama dengan K tambah 1 pangkat 2 ditambah dengan 3 dalam kurung K tambah 1. Karena dari 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah 2K tambah 2 itu sama dengan yang untuk asumsi n sama dengan K, maka 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik tambah dalam kurung 2K tambah 2 itu bisa langsung kita ganti dengan K pangkat 2 tambah 3K, kemudian dijumlahkan dengan
2 kali K 2K tambah 2 kali 1 2 tambah 2 sama dengan K tambah 1 pangkat 2 itu K pangkat 2 tambah 2K tambah 1, kemudian 3 kali K 3K tambah 3 kali 1 3. Kita jumlahkan K pangkat 2 tambah 3K tambah 2K itu 5K, 2 tambah 2 4. Dan untuk ruas kanannya K pangkat 2 tambah 2K tambah 3K itu 5K, 1 tambah 3 sama 4. Sehingga untuk ruas kanan dan ruas kiri dapat kita lihat itu memiliki persamaan yang sama, sehingga untuk K pangkat 2 tambah 5K tambah 4 itu dan K pangkat 2 tambah 5K tambah 4 itu benar. Untuk menunjukkan bahwa PN benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, soal yang pertama itu agar bilangan 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah 2 pangkat 6 sedekat mungkin dengan 2004, haruslah N sama dengan, ini dapat diketahui deret tersebut merupakan deret geometri dengan rasio 2. Untuk rumus jumlah geometri, deret geometri itu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1. 2004 itu mendekati 2 pangkat 0 dalam kurung 2 pangkat N dikurang 1 dibagi dengan 2 kurang 1. Sehingga 2004 itu mendekati 2 pangkat N kurang 1. Sehingga untuk 2N itu ini dengan 2005. Nah, N itu mendekati 11. Jadi, untuk 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah titik-titik tambah 2 pangkat N itu akan mendekati 2004 apabila 2 pangkat NA adalah suku ke-11 dari deret tersebut adalah 2 di pangkat N dikurang 1 sama dengan 2 di pangkat 11 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 10. Sehingga untuk nilai NA-nya itu, jadi untuk nilai NA-nya itu sama dengan 10. Yang kedua, misalkan K bilangan bulat, nilai 4K pangkat K tambah 1 dikali 5 pangkat K kurang 1 itu sama dengan, bisa langsung kita ini aturan eksponensial, di mana 4 pangkat K tambah 1 ini sama dengan 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat K. Dan untuk 5 pangkat K kurang 1 itu sama dengan 5 di pangkat K bagi dengan 5 pangkat 1, sehingga didapat 4/5 dikali 20 pangkat K. Untuk soal yang ketiga itu berapakah bilangan bulat positif terbesar yang membagi semua bilangan 1 pangkat 5 dikurangi 1, kemudian 2 pangkat 5 dikurang 2, dan N pangkat 5 dikurang N. Untuk 1 pangkat 5 dikurang 1 itu sama dengan 0, 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 30, untuk N lebih dari 2, maka N pangkat 5 kurang N itu lebih dari 30. Semua bilangan membagi 0, karena salah satu bilangan tersebut adalah 30, maka nilai maksimum bilangan yang membagi bilangan 1 pangkat 5 dikurangi 1, kemudian 2 pangkat 5 dikurang 2, dan N pangkat 5 dikurang N adalah 30, akan dibuktikan bahwa 30 membagi N pangkat 5 dikurang N untuk setiap N bilangan asli. Misal di sini ada N sama dengan N pangkat 5 dikurang N sama dengan N dikali N pangkat 4 dikurang 1 sama dengan N dikali N pangkat 2 dikurang 1 dikali N pangkat 2 tambah 1 sama dengan N dikurang 1 dikali N dikali dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung N pangkat 2 tambah 1. Karena N kurang 1 itu dimana N adalah N tambah 1 adalah 3 bilangan berurutan, maka N pasti habis dibagi 3 faktorial sama dengan 6. Untuk N sama dengan 5K. Karena N adalah faktor dari N dan N habis dibagi 5, maka N pasti habis dibagi 5. Untuk N sama dengan 5K tambah 2, itu N dikurang 1 sama dengan 5K. Karena N dikurang 1 adalah faktor dari N dan N dikurang 1 habis dibagi 5, maka N pasti habis dibagi 5. Untuk N sama dengan 5K tambah 2, di mana N pangkat 2 tambah 1, itu N-nya diganti dengan 5K tambah 2, maka 5K tambah 2 dipangkatkan 2 tambah 1, itu menjadi 25K tambah pangkat 2,
ditambah 20K tambah 5, sehingga bisa kita sederhanakan lagi menjadi 5 buka kurung 5K pangkat 2 tambah 4K tambah 1 tutup kurung. Karena n pangkat 2 tambah 1 adalah faktor dari n, dan n pangkat 2 tambah 1 habis dibagi 5, maka n pasti habis dibagi 5. Untuk n sama dengan 5K tambah 3, di mana n pangkat 2 tambah 1 itu sama dengan 5K tambah 3 pangkat 2 tambah 1. Sama dengan 25K pangkat 2 tambah 30K tambah 10, itu sama dengan 5 buka kurung 5K pangkat 2 tambah 4K tambah 1 tutup kurung. Karena n pangkat 2 tambah 1 adalah faktor dari n, dan n pangkat 2 tambah 1 habis dibagi 5, maka n pasti habis dibagi 5. Untuk n sama dengan 5K tambah 4, itu n sama dengan 1, sehingga 5K tambah 5, atau 5 sama dengan, atau 5 dalam kurung K tambah 1. Karena n tambah 1 adalah faktor dari n, dan n tambah 1 habis dibagi 5, maka n pasti habis dibagi 5. Sehingganya untuk n sama dengan 5K, n sama dengan 5K tambah 1, n sama dengan 5K tambah 2, n sama dengan 5K tambah 3, dan n sama dengan 5K tambah 4, itu semuanya menghasilkan n. Habis dibagi 5, maka n pastinya habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Karena n habis dibagi 6 dan 5, serta 6 dan 5 itu relatif prima, maka n pasti habis dibagi 6 kali 5 sama dengan 30. Yang kedua, kita masuk di program linear. Sistem pertidaksamaan itu membahas tentang sistem pertidaksamaan linear dan nilai optimum fungsi objektif. Untuk sistem pertidaksamaan linear itu membahas mengenai himpunan penyelesaian dengan menggunakan grafik, kemudian program linear dan model matematika. Untuk nilai optimum fungsi objektif itu ada garis selidik dan uji titik sudut. Sebelum kita masuk, kita tahu dulu bahwasanya program linear adalah suatu model atau program untuk memecahkan masalah optimasi yang mengandung kendala-kendala atau batasan-batasan yang dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linear yang disajikan dalam daerah himpunan penyelesaian. Bentuk umumnya itu ada AX tambah BY lebih dari C, AX tambah BY lebih dari sama dengan C, AX tambah BY kurang dari C, AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ada contoh menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x tambah 2y lebih dari sama dengan 6. Ini yang pertama kita kita tentukan dulu titik potong sumbu x dan sumbu y. Sebelumnya kita mengganti tanda lebih dari sama dengan ini menjadi tanda sama dengan, sehingga 3x tambah 2y sama dengan 6. Kita misalkan x sama dengan 0, maka 2y sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga y sama dengan 3. Dan untuk y-nya sama dengan 0, maka 3x sama dengan 6, 6 dibagi 3 sama dengan 2, x-nya 2. Maka kita dapat titik potongnya itu 0,2 dan 0,3. Maka kita dapat titik potongnya itu 2,0 dan 0,3. Ini menentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan menggunakan uji dengan titik, di mana kita ambil untuk x, y-nya itu 0,0. Sehingga 3 kali 0, 0, tambah 2 kali 0, 0, lebih dari 6. 0 itu bukan lebih dari 6, sehingga untuk 0 lebih dari sama dengan 6 itu salah. Sehingga untuk daerah arsirnya itu berada di sebelah kanan garis. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP tanpa uji titik. Itu untuk koefisien A-nya bernilai positif, maka ketika tanda ketak samaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu garis daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Dan untuk koefisiennya positif, tanda ketak samaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu DHP-nya berada di sebelah kiri garis. Untuk koefisien A-nya negatif, bernilai negatif, itu tanda ketak samaan. Untuk tanda ketak samaan lebih dari atau lebih dari sama dengan berada di sebelah kiri garis. Dan untuk koefisien bernilai negatif, untuk A koefisien bernilai negatif, itu tanda ketak samaannya kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu berada di sebelah kanan garis. Ini misalkan ada 3x tambah 5y kurang dari sama dengan 15.
untuk titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya itu dimisalkan X sama dengan 0, maka 15 dibagi 5 itu sama dengan Y sama dengan 3. Dan untuk Y-nya sama dengan 0, maka 15 dibagi 3 itu X-nya sama dengan 5. Sehingga kita dapat 5,0 dan 0,3. Karena di sini tanda ketaksamaannya kurang dari atau sama dengan 6 dan kurang dari sama dengan 15 dan koefisien A-nya itu bernilai positif, maka untuk daerah penyelesaiannya atau arsirannya itu berada di sebelah kiri garis. Contoh kedua, ditentukan sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah penyelesaian pada gambar di bawah ini. Di sini ada titik potong, yang pertama ada titik potong 3,4, dimana bisa langsung kita, ini konstantanya 3 kali 4 itu 12, dan untuk X-nya itu, dan untuk koefisien X-nya itu 4, koefisien Y-nya itu 3, sehingga 4X tambah 3Y, karena daerah arsirannya itu berada di sebelah, atau daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis, berada di sebelah kanan garis, berada di sebelah kanan garis, maka tanda ketaksamaannya itu lebih dari sama dengan 12, sehingga didapat 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 12. Dan untuk yang kedua itu ada 5,3, di mana variabel X-nya 3 dan variabelnya Y-nya itu 5. 3 kali 5, 15, karena daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri, maka tanda ketaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Sehingga didapat 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Model matematika. Manfaat program linear adalah untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya secara matematik. Apa itu model matematika? Nah, model matematika itu adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam masalah matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Komponen model matematika dalam program linear, yang pertama ada fungsi kendala, itu dimana berupa sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua ada fungsi tujuan atau fungsi objektif. Z sama dengan F, X, Y sama dengan AX tambah BY. Langkah-langkah membuat model matematika dalam program linear. Yang pertama itu pahami permasalahan dengan cermat, lalu buat pemisalan. Kemudian yang kedua susun pertidaksamaan berdasarkan kendala yang ada. Yang ketiga susun fungsi tujuan. Ini ada contoh soalnya. Suatu pesawat udara mempunyai tempat duduk tidak lebih untuk 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan untuk penumpang kelas ekonomi, bagasinya dibatasi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Jika banyaknya penumpang kelas utama dinyatakan dengan X dan banyaknya penumpang kelas ekonomi dinyatakan dengan Y, maka model matematika dari persoalan tersebut adalah kita buatkan tabel untuk banyak penumpang di mana sudah disebutkan kelas utama X dan kelas ekonomi Y. Untuk maksimumnya itu karena di sini sudah disebutkan tidak lebih untuk 48 penumpang, maka model matematikanya itu X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Untuk bagasinya itu kelas utama 60, kelas ekonomi itu 20, dan untuk total bawaan pesawat tersebut itu 1440 kg bagasinya. Sehingga model matematikanya itu 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1440. Ini ada soal yang pertama. Ini sistem pertidaksamaan linear memenuhi daerah arsir adalah di mana titik potong yang pertama, untuk titik potong yang pertama, garis yang pertama itu ada 2,8, di mana variabel X-nya itu 8 dan variabel Y-nya itu 2. 8 kali 2 16. Karena daerah arsirnya berada di sebelah kanan, maka tanda ketaksamaannya itu lebih dari sama dengan 16. Disederhanakan sehingga menjadi 4X tambah Y lebih dari sama dengan 8. Untuk garis yang kedua itu ada 8,6. Untuk variabel X-nya itu 6 dan variabel Y-nya itu 8. 8 kali 6 48. Karena daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis, maka tanda ketaksamaannya itu kurang dari sama dengan 48. Sehingga didapat
sehingga didapat 6x tambah 8y kurang dari sama dengan 48. Diperkecil atau disederhanakan itu 3x tambah 4y kurang dari sama dengan 24. Untuk yang ketiga itu ada 12,2, di mana variabel x-nya 2, variabel y-nya 12 dikali 2 24. Karena daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanan, maka tanda ketak samanya itu lebih dari sama dengan 24. Sehingga didapat 2x tambah 12y lebih dari sama dengan 24. Diperkecil atau disederhanakan x tambah 6y lebih dari sama dengan 12. Soal yang kedua yaitu luas daerah parkir 1760 meter pangkat 2. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter pangkat 2 dan mobil besar 20 meter pangkat 2. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil itu 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Jika dalam satu meja terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah, ini kita buatkan tabel, ada banyak kendaraan, kemudian ada luas dan fungsi objektif. Untuk mobil kecil itu kita misalkan X, mobil besar Y, karena banyak kendaraannya itu 200 dan itu tidak boleh lebih dari 200, maka model matematikanya itu X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Luasnya untuk mobil kecil 4, untuk mobil besar 20 dan maksimalnya itu 1760. Sehingga model matematikanya 4x tambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Fungsi objektifnya itu mobil kecil 1000, mobil besar 2000, sehingga model matematikanya 1000x tambah 2000y. Ini ada model matematika x, sehingga kita dapat persamaan x tambah y kurang dari sama dengan 200 dan 4x tambah 20y kurang dari sama dengan 1760. Atau kita perkecil, x tambah 5 dibagi 4 kedua ruas, sehingga didapat x tambah 5y kurang dari sama dengan 440. X lebih dari 0, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, kita masuk di sistem eliminasi. Nah, di eliminasi ini, untuk mengeliminasi salah satu variabel, karena di sini untuk koefisien x dan y, x persamaan 1 dan persamaan 2 x-nya sama, koefisiennya sama, maka langsung bisa kita eliminasi, sehingga didapat 4y sama dengan 240, y sama dengan 60. Kemudian kita substitusikan nilai y, sehingga didapat x tambah 60 sama dengan 200, x sama dengan 200 kurang 60 sama x sama dengan 140. Nah, karena kita sudah mendapatkan nilai x dan nilai y, maka kita substitusikan di fungsi objektif. 1000x tambah 2000y sama dengan 1000 kali 140 ditambah 2000 kali 60, sehingga 140.000 tambah 120.000, 260. Jadi pendapatan maksimum tempat parkir itu adalah 260.000. Soal yang ketiga ini mencari nilai maksimum f, x, y. X sama dengan 3x sama 4y di daerah yang diarsir. Nah, di sini garis yang pertama itu 1,2, di mana variabel x-nya 2, variabel y-nya 1. Karena daerah berada di sebelah kiri, maka dia menjadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 2. Dan untuk yang garis kedua itu 3,1, untuk variabel x-nya 1, variabel y-nya 3, koefisien y-nya 3, maka x sama 3y sama dengan 3. Ini kita pakai sistem eliminasi. X tambah 3y sama dengan 3, 2x tambah y sama dengan 12. Kita ingin mengeliminasi nilai x, sehingga untuk persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua dikali 1, sehingga didapat 2x tambah 6y sama dengan 6, 2x tambah y sama dengan 2, 5, sehingga didapat 5y sama dengan 4, y sama dengan 4/5. Kita substitusikan nilai y ke dalam persamaan 2x tambah y sama dengan 2, sehingga didapat 2x tambah 4/5 sama dengan 2, 2x sama dengan 2 kurang 4/5, x sama dengan 3/5. Kita uji untuk f(x, y) sama dengan 3x tambah 4y, itu titik yang pertama itu berada di titik 0,0, 3 kali 0, 0, 4 kali 0, 0, sehingga 0 tambah 0 itu 0.
Dan untuk titik 1,0 itu 3 kali 1, 3, tambah 4 kali 0, 0, 3 tambah 0, 3. Untuk yang ketiga itu 0,1, 3 kali 0, 0, tambah 4 kali 1, 4, 0 tambah 4, 4. Dan yang terakhir itu 3 per 5, dan koma 4 per 5. Itu 3 dikali 3 per 5, ditambah 4 kali 4 per 5, sama dengan 9 per 5, tambah 16 per 5, sama dengan 20 per 5, sama dengan 5. Sehingga karena di sini yang ditanya nilai maksimum, maka yang kita ambil itu nilai terbesarnya, 5. Kalau ditanya nilai minimum, maka yang kita ambil adalah 0. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.